Nah, ternyata Bapak Ibu berbayar. Jadi ternyata tidak benar ya Bapak Ibu. Ada yang hanya gimmick nih Bapak Ibu. Nah, jadi memang kita harus cross check lagi. Apakah ada biaya pemrosesan APC atau tidak? Biaya pemrosesan lokal, internasional, negara ASEAN 250 Bapak Ibu. Berarti berapa nih Bapak Ibu? Coba 200 USD sama 25. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, terkadang nanti ada dua pembayaran. Yang pertama itu Bapak Ibu mau submit harus membayar. Setelah nanti revisi-revisi, publication fee itu 250. Jadi tidak dibebankan satu di akhir Bapak Ibu. Tetapi ada dua processing fee. Jadi Bapak Ibu submit itu membayar dan belum tentu nanti juga diterima. Bisa juga ditolak atau di reject. Jadi membayar 25 ini belum tentu diterima. Nah, jadi ada dua sistem nih Bapak Ibu. Kemudian harganya berapa? 275 berarti ya. 275 USD to IDR. Nah, sekian Bapak Ibu. 5 juta ya, mungkin 6 juta sama pajak. Kalau pembayaran awal 25 USD. Sekitar 500.000 Bapak Ibu untuk submitnya saja. Nah, kemudian semisal cocok baru masuk ke dalam berapa lamanya Bapak Ibu. Kita cari arsip. Bagian arsip coba per tahun berapa kali? 4 kali nih Bapak Ibu. 4 kali terbitan. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba cek. Cari yang original artikel Bapak Ibu. Buka. Oke, nah di sini Bapak Ibu. Bulan 8 2024 resivi dinyatakan diterima bulan 11 2025. Berarti setahun lebih Bapak Ibu. Nah, ini setahun lebih ini. Hampir setahun lebih 3 bulan Bapak Ibu berarti ya. Ini lama juga nih Bapak Ibu. Coba kita cari yang lain. Cari yang terbitan 2026. Bulan 3 Bapak Ibu. Bulan 3 resif resif dua, bulan 12. Oke, accepted setahun Bapak Ibu ini. Nah, ini setahun. Berarti memang jurnal ini lama Bapak. 1 tahunan. Nah, kemudian coba kita cek. Kalau oke, baru nanti Bapak Ibu cek yang namanya author guideline-nya atau for author-nya. Submit author guideline. Nah, di sini Bapak. Formatnya, kemudian judul 19. Oke. Tidak boleh lebih dari 12 kata. Nah, jadi di sini nanti Bapak harus baca secara teliti. Tetapi kita harus cross-check kembali ya Bapak Ibu di bagian Scopusnya. Apakah oke atau tidak?
Coba kita cek nih Bapak Ibu. ISSN Vensos. It's salah. Nah, coba ini jurnal konstitusi bukan. Yang dari oh, ini. Kita kita copy ISSN-nya masuk ke Scopus. Kita cari tahu dulu Bapak Ibu perilaku jurnalnya. 2018-2026 aman. SCR oke Bapak. Set score rank aman juga. Scopus content coverage-nya juga aman Bapak Ibu. Nah, bisa nih Bapak kalau mau submit di sini. Cuma dia ada pembayaran di awal Bapak seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang namanya website Bealis. Bealis. Nah, Bealis ini itu juga bisa Bapak Ibu mendeteksi jurnal tersebut potensial predator atau tidak. Ini sendoknya ini aja ya. Ya, mohon maaf. Nah, jadi Bealis ini tidak memberikan eh, jurnal tersebut predator, tetapi potensial. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek melalui publisher atau mungkin nama jurnalnya. Coba kita copy nama jurnalnya. Kita copy masuk ke Belis. Enter. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Nah, jadi jurnal tersebut aman Bapak Ibu. Ini. Untuk pencarian kedua melalui Simago JR, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Mas Apit mau tanya, Boleh Ibu, bagaimana? kita itu sebaiknya cari jurnalnya dulu, baru Ya, buat artikelnya atau artikelnya dulu ya, baru masuk ke oke. jurnal terkait Nah, ini template Ibu. dan harus apa? Ngutip ya, kita harus ngutip jurnal itu ya katanya biar Oke. punya peluang dan sebagainya. Itu aja Mas Apit. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang menarik nih Bapak Ibu. Mas, kita cari dulu jurnalnya. Apakah membuat papernya dulu? Nah, sebaiknya adalah membuat paper terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi selesaikan dulu artikelnya. Kalau artikel selesai, baru kita cari nama jurnalnya atau jurnal yang cocok. Kemudian, Mas, kita kan juga harus mensitasi jurnal atau terbitannya. Nah, ini adalah trik and tips saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan jurnal tujuan, bisa dikutip satu atau dua. Bisa Bapak Ibu selipkan di mana saja. Misalnya digabung atau di merger citasinya, itu boleh. Jadi ibaratnya seperti meluluhkan hati editor. Wah, ini juga mensitasi referensi dari jurnalnya seperti itu. Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Sudah Mas. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain terkait, Mas, iya Ibu, Mas, aku kan ada dikasih link ya sama teman gitu. iya, Nah itu kalau dikasih link tadi, kalau kita mau mencarinya itu apa di titel atau apa tadi Mas ya, yang ada apa namanya sudah ada gitu loh maksudnya. Tapi oke. kita mau mencek nih. Nah itu gimana Mas caranya Kalau tadi? nanti Ibu mau mengecek source, kalau sudah mengetahui nama Bapak Ibu, Mm-mm. kita tunggu dulu, kita Nih cek coba saya berdasarkan saya title. kirim ke Masnya ya, Boleh, anunya boleh, ya. boleh, boleh, boleh.
Kita ini Boleh. gimana nih cara menceknya? Baik, Ibu. Mungkin bisa dikirimkan di... Itu saya kirim di Wapri, Mas. Oke, coba saya cek dulu. Nama jurnalnya JESA, In- Jurnal European. Internasional Information and Oh, Intertitle ya, Mas. oh, ini, Technology Association. Engineering Teknologi Asosiasi. Tech- Technology Association. Coba kita cari. Oke, tidak ada. Apakah ada ISSN-nya? Coba kita cek apakah ada ISSN-nya, Ibu. Atau kita cari singkatannya. II ETA. Oke, tidak menemukan. Berarti itu gimana tuh, Mas? Nah, kalau seperti ini, Bu, kita harus cross-check lagi, Bu, melalui ISSN-nya, Ibu. ISN-nya Mungkin lihatnya di coba, oke, mungkin sebentar saya stop dulu, saya buka WA. Oke, saya share lagi. Apakah Nah, itu sudah ada saya kirim. muncul, Bu? Belum, Mas. Ada saya kirim juga, Mas, Oke, contoh nih, jurnal ininya, contoh jurnal yang sudah ada gitu lah maksudnya. saya, apakah sudah tampil, Ibu? Iya, tampil. Ya, kita cross-check melalui ISSN. Oke, ISSN pasta Fensos. Nah, ini ada Jurnal Eropa. Oke, Itu di mana, Mas? Tadi Mas mau copy apa tadi namanya? ISSN-nya? ISSN. Nah, di sini Bu, Oke, ntar Mas, soalnya nggak terlihat nih. Jis. Lambat mungkin loading ininya Iya, tampilannya. Bu. Nah, di sini terdapat nama jurnal, Ini membukanya kemudian tadi di mana, Mas? Di Word atau di Word di ini dari link yang Ibu kirimkan. oh yang saya kirim, Ya, oke. nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian Mm-mm. ada ISSN, Ibu copy saja. ISN, ISS, Ya, oke. masuk ke Scopus, Source, pilih ISSN Ibu. Pilih ISSN, Hmm. pasta. Kemudian tinggal find source. Kita tunggu. Kuartil 2. Kalau di Scopus dia kuartil 2 Ibu 52. Kemudian kita cross check. Nah, masih terindeks sampai sekarang Ibu. Oke.
Kemudian SJR juga oke. Untuk syarat ke guru besar, Ibu? Belum S3 aja belum selesai, Mas. Kata amin, saya aminkan saja, Mas. Amin. Semoga cepat lulus Ibu. Nanti juga menjadi Amin. guru besar Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu cross check terkait SJR kalau untuk guru besar. Apakah Ininya berapa itu? 0,25 atau 0,3? Ini sudah Oh, oke Ibu. Kemudian set scoring. Oke, oke. Yang terakhir Scopus Content Coverage. Nah, di sini kita cek 3 tahun terakhir, 120 ke 180. Masih aman Ibu. Kenaikannya tidak yang masif atau terlalu signifikan. Dari 180 ke 240 masih aman juga. Kemudian di Agustus ini pertengahan tahun 125. Ini masih aman. Tergolong aman Bapak Ibu. Baru setelah itu kita cross check. Nah, di jurnal ini. Yang pertama adalah MN Scoop-nya. warung. Oh. Apakah MN Scoop-nya cocok, Ibu? Sudah oke? Saya belum membaca sih itunya, Mas, sesuai tidak Oke. skupnya. Soalnya bingung cara bacanya gitu loh, Mas. Nanti kalau Ibu bingung, bisa di bahasa Indonesia kan, Bapak Ibu. Klik kanan, translate to Inggris. Nah, pilih choose another language. Nah, di sini, Ibu, apakah Kalau masuk? punya saya itu kan tentang ini, Mas, tentang apa aplikasi untuk Iya. pasien kanker gitu. Nah, itu gimana tuh ya Mohon kira-kira maaf, ya? Ibu, agak diulang karena agak terjeda suaranya. Oh ya, karena rencananya itu kan disertasinya terkait Iya. aplikasi untuk pasien kanker payudara. Nah, itu gimana cara Oke. cara membuat ruang lingkupnya tuh seperti apa gitu loh, Mas, Oke. caranya? Nah, jadi nanti Ibu cek di bagian tujuan atau ruang lingkupnya. Ibu papernya itu mengarah kemana? Ke kesehatan, kedokteran kah, atau lebih mengarah ke mana? Nah, itu Ibu. Kalau di sini Kalau diagnosis yang sistem, riset opsional, option sistem, sistem hibrida, mesin, robotika. Oke, coba kita cek tadi ini. Nah, kalau di sini lebih ke engineering, Ibu, atau komputer science-nya. Ibu lebih em, menggunakan engineer atau ke komputer science-nya atau ke kesehatannya, Ibu? aplikasi sih, Mas, Aplikasi, aplikasi oke. masuk kemana ya? Berarti kalau Berbasis aplikasi, Android gitu loh. oke. Berarti kalau aplikasi masuk ke engineer, Ibu. Berarti oke. Engineer ya gitu ya Iya. maksudnya, Mas ya. Kecuali kalau mungkin Ibu di bidang kedokteran atau mungkin SK-nya adalah dokter atau perawat. Nah, itu berbeda Bapak Ibu. Jadi, Ya, saya sih Mas apa kuliahnya di Fakultas Kedokteran gitu loh. ya, oh, Tapi saya oke. bikin aplikasi Aplikasi. berbasis Android untuk pasien kanker gitu loh. Nah, itu apakah bisa ya kira-kira misalnya ke sini gitu? Bisa Ibu. Jadi, kalau Ibu nanti bisa dua. Bisa masuk ke engineer karena Mm-mm. membuat sistem. Bisa juga nanti masuk ke kesehatan, health. Nah, itu juga bisa Ibu. Berarti masih bisa ya disiplin ilmunya di sini ya, Mas ya? Bisa Ibu, bisa. Oh ya, Bisa. skupnya. MS Scoop-nya. Kemudian kalau MS Scoop cocok, baru nanti harganya Ibu. Nah, ini Mm-mm. artikel processing charge. Berarti Processing sekarang charge. udah Q2 ya, Mas ya? Iya, benar sekali, Bu. Karena kemarin pas teman saya ngasih itu Q3 gitu. Iya. Berarti mungkin dia kenaikan anu ya kali ya. Ya, kalau di Simago kelihatannya masih Q3, Ibu. Tapi di Scopus Q2. Oh, pantesan. Iya. $700, Ibu. Mm-mm, berarti sekitar Oke. berapa tuh? 12, 13 ya kali 17. Coba.
Tuh IDL 12,5 Ibu. Termasuk murah nggak Mas segitu dengan Q2 ya? Termasuk murah Ibu. Termasuk sudah oke. Kemudian nanti Ibu bisa pelajari di bagian instruksi for author. Nah, di sini ada author guideline. Kemudian nanti Ibu juga bisa masuk ke bagian arsip, mengecek berapa lamanya. Nah, coba kita cari PDF. Masih loading. Nah, di sini. April 2026, Juni, April, Mei, Juni. Wah, ini cepet banget ini, Ibu. Cepat ini ya, berarti Iya, waktu penerimaannya lumayan cepat ya Mas ya? iya, iya, benar sekali, Bu. Masuk Hmm. cepat ini, Bu. April, riset, request, Mei, Juni terbit sudah 3 bulan Iya, berarti rata-rata ya. iya, benar sekali, Bu. Nah, Oh, nanti berarti bisa aman ya Mas ya kira-kira ya. aman, Ibu. Nanti bisa di cross check lagi berapa lamanya. Kemudian Ibu cari tahu di bagian instruksi for authornya. Jadi aturan-aturannya bagaimana? Seperti itu, Ibu. Aman, Ibu? Ya aman Mas. Boleh satu lagi Mas, saya coba biar jadi contoh juga buat teman-teman. Oke, nah mungkin nanti Bu di akhir karena mungkin ada satu cara Ya, lagi Bu. Iya, ya, mungkin iya, nanti enggak. iya. Makasih Mas. Baik, sama-sama Ibu. Nah, tadi kita sudah mencari berdasarkan Scopus. Yang kedua adalah Simago, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga kita gunakan atau mungkin Bapak Ibu sering mendengar namanya jurnal vendor. Nah, Jurnal jurnal vendor. vendor. Iya. Tidak dengar itu, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu. Jurnal vendor. Biasanya Bapak Ibu publisher-publisher besar itu mempunyai jurnal vendor. Contohnya Elsevier, ada juga Springer, Willy, kemudian Emerald. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Coba kita gunakan yang namanya eh, jurnal vendor, kemudian pilih Elsevier. Di jurnal vendor ini, Bapak Ibu, kita cukup memasukkan abstrak saja. Nah, coba kita masukkan abstrak. Kita paste, Bapak Ibu, abstraknya, kemudian klik Find Journal. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan Open Access Agreement atau memasukkan institusi Bapak Ibu. Apakah institusi Bapak Ibu itu bekerja sama atau tidak? Kemudian, jurnal vendor itu sudah memberikan saran untuk abstrak yang cocok dengan kita. 40 jurnal yang cocok dengan abstrak kita. Dan kelebihannya Bapak Ibu, di sini sudah ada harga. Kemudian ada summation to fish decision. Nah, sudah ada harganya. Kemudian rata-rata ketika nanti submit dapat balasan adalah 2 hari. Nah, bawah lagi. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ada open access, ada subscription. Nah, ada pilihannya. Jurnal hybrid bisa open, bisa close atau subscription. Tetapi Bapak Ibu harus cross check kembali nanti di Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa mencari jurnal tujuan melalui beberapa cara Bapak Ibu. Tetapi tadi
Bapak Ibu harus cross check di Scopusnya. Apakah masih aman atau tidak? Takutnya Bapak Ibu di sini masih oke, ternyata di Scopus sudah discontinue. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu eh, cari atau mendapatkan, cross check di Scopus. Jadi hulu atau pangkalnya itu ada di Scopus. Hilirnya itu ada Simago, mungkin ada eh, jurnal vendor ini dan sebagainya. Nah, ini adalah pencarian ketiga, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, terkait jurnal vendor? Ya, Mas. Ya, Ya, Bapak Mas. Raja. Itu tadi kan jurnal vendor ini kan Elsevier juga ya. Iya, Berarti ada afiliasi dengan Scopus dong Elsevier. Enggak? oke, baik, Bapak. Ya, Baik, Bapak. Jadi, memang Scopus itu kan pembuatnya adalah Elsevier, Bapak Ibu. Kemudian, ya. Elsevier juga itu mempunyai publisher atau membuat publisher, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa dikatakan ini juga kepunyaannya Scopus atau yang punya Scopus. Apakah kalau publishernya Elsevier itu aman? Tidak juga Bapak Ibu, ada banyak jurnal Elsevier yang discontinue Oh gitu. atau publisher Elsevier yang discontinue. Apakah sudah terjawab Bapak? Iya, nggak jaminan ya Mas ya. Iya Elsevier benar itu sekali. oke. Iya, Hmm. karena Mas, seperti yang awal tadi Bapak, hmm. discontinue itu harus ada Bapak. Iya, ya. Terus yang kedua Mas, tadi Ya, kan kalau jurnal vendor ini kita cukup memasukkan abstrak saja, ya toh? iya, Nah, terus keterangan Mas yang kedua iya. ini, apakah jurnal vendor ini memasukkan abstrak yang cocok apa enggak? Cocok dengan mana itu Mas ya? Kan hanya abstrak aja. Oke, jadi Bisa, enggak mudeng iya tadi Mas, Bapak. mohon Nah, maaf. oke. Baik Bapak. Nah, mungkin saya ulang ya Bapak Ibu. Oke. Jadi, kalau kita menggunakan jurnal vendor ini, contohnya saya membuka jurnal vendor Elsevier. Nah, cukup kita memasukkan abstrak. Nanti jurnal vendor akan memberikan rekomendasi jurnal-jurnal yang sesuai dengan abstrak kita, Bapak. Seperti itu. Oh gitu Contohnya, maksudnya. Oke, oke. Hmm. iya, cukup kita memasukkan abstrak, nanti jurnal vendor akan memberikan saran jurnal-jurnal yang sesuai dengan abstrak kita, Bapak. Seperti itu. Tetapi nanti harus di cross check di Scopus, Bapak Ibu. Kemudian ada cara keempat, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya hanya tambahan saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa eh, eh, melihat dari alumni-alumni Rumah Scopus, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka websitenya Rumah Scopus Foundation. .com. Nah, Bapak Ibu bisa cari Rumah Scopus Foundation. Kemudian di sini terdapat namanya referensi paper, Bapak Ibu. Referensi paper, kita klik. Nah, ini adalah alumni-alumni dari Rumah Scopus yang sudah terbit, Bapak Ibu, di beberapa di semua bidang, Bapak Ibu, dari Q1 sampai Q4. Mayoritas Contohnya, kita tuh, Mas. gimana, Bapak? Mayoritas Q1 kah? Ada yang Q1, Q4, Q3. Nah, di sini sudah ada keterangannya, Bapak Ibu. Ketika nanti selengkapnya akan muncul, Bapak Ibu. Kuartil berapa, kemudian harganya, nah, tipe aksesnya. Coba kita cari yang lain. Q1, Q1. Nah, nih, Bapak Ibu.
Nama jurnalnya Bapak Ibu, Research Engineering. Nah, ini International Journal Law and Society. Harganya di 970 USD. Q3. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menjadikan referensi. Tetapi silahkan di cross check ke Scopus. Apakah jurnalnya masih aman, masih oke atau tidak Bapak Ibu. Ini juga bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mencari jurnal. Ya. Oke, mungkin biar tidak terlewat nih Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu kan banyak yang bertanya-tanya terkait kenapa Mas, kenapa kita harus mencari Scopus content coverage-nya itu yang stabil. Nah, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait ini? Ya, Oke. Nah, kenapa kita cari yang stabil Bapak Ibu? Biar terhindar yang namanya potensial predator. Kalau kita cek 3 tahun terakhir kan ini masih aman ya Bapak Ibu, kenaikannya aman. Ini ada salah satu jurnal yang sudah discontinue. Nah, coba kita cek Bapak Ibu. Namanya Pakistan Life. Pakistan. Pakistan Life. Di sini NANA semua Bapak Ibu. Salah satu contoh yang sudah discontinue. Nah, sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Covered discontinue in Scopus. Kemudian kita cek di bagian Scopus content coverage-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Kenaikannya bagaimana nih Bapak Ibu? Sampai 24, 12 ke 24, dua kalinya. 24 ke 72, 3 kali lipat. Dari 72 ke 1000. Nah, ini sudah 12 kali lipat ya Bapak Ibu. Kemudian selang beberapa bulan di 2025 langsung discontinue Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu cari yang stabil. Karena kalau kenaikannya terlalu signifikan itu tanpa melihat mungkin kualitas paper kan bahaya juga Bapak Ibu. Karena kita berhadapan dengan makhluk gaib ya Bapak Ibu, karena tidak terlihat kok kantornya ada di mana, alamatnya di mana, orangnya siapa kan kita tidak tahu. Jadi kita harus lebih berhati-hati Bapak Ibu. Seperti itu. Eh, Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Mas. Iya, Jadi bagaimana gini, Bapak? Mas. Tadi sebelum-sebelumnya tadi Mas juga menjelaskan kalau penerbitan tahun sebelumnya ini berapa tadi 125, Ya, 3 tahun kemudian menjadi 300, 330 atau berapa itu ya? Itu masih oke gitu kan? oke. Mas tadi gitu. Nah, yang saya tanyakan ini kita harus warning ke kita waspada. Itu persentasenya gimana, Mas? Kalau Oke, ini baik. aja 3 tahun kan katanya oke ya, tapi itu 3 kali gitu Oke. produknya. Oke, baik Bapak. Predator itu ya. Gimana tuh, Nah, Mas? jadi Persentase. Jadi Bapak, per tahun misalnya di 2021 naik ke Iya. 2022. Jangan sampai kenaikannya itu 2 kali lipatnya lebih Bapak Ibu. Misalnya 2 kali, betul. ya, Oke. jadi misal di tahun 2021 itu 100. Di tahun 2022 jangan sampai melebihi 200. Jadi 2 kali lipatnya. Di tahun 2024 atau 2023 400. Nah, Bapak Ibu harus waspadai. Tetapi kalau kenaikannya 2021 100, 2022 150. Naiknya kan hanya setengah kali lipat Bapak Ibu. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah dari 2 kali lipat lebih,
Bapak Ibu silahkan cari jurnal yang lainnya saja. Kita cari aman saja, Bapak. Seperti itu. Iya, iya, iya. Hmm, hmm. Kemudian Bapak Ibu ada informasi juga. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu cross check kembali di institusinya. Saya pernah mendengar ada 3 publisher yang di backlist. Yang pertama MDPI, yang M. kedua Hindawi, yang ketiga adalah Hindawi. Frontier. Nah, ketiga publisher ini itu di backlist Bapak Ibu. Tetapi silahkan cross check kembali di institusinya, apakah masih diperbolehkan atau tidak. Karena eh, belum ada edaran resmi sebenarnya dari Dikti terkait ketiga publisher ini. Tetapi banyak juga yang sharing tidak boleh Mas MDPI, apalagi untuk syarat ke guru besar dan sebagainya itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan cross check kembali Bapak Ibu. Iya. Sebenarnya jurnal MDPI itu bagus-bagus Bapak Ibu. Tetapi memang alasan resminya itu tidak ada. Ada yang bilang karena harganya mahal. Ada yang bilang terbitannya atau dia terbit setiap bulan. Nah, karena yang awalnya memblacklist itu adalah BRIN, Bapak Ibu. Kemudian Dikti ikut-ikutan BRIN, mengacu pada BRIN. Seperti itu. Hmm. Jadi, Mas MDP ya pertama ya. ya MDPI, MDPI, oke, oke. MDPI, kemudian Hindawi, Hindawi, ya Frontier. Frontier. Nah, Hmm. kemudian Bapak Ibu, terkait untuk syarat ke guru besar, jangan sampai Bapak Ibu memilih yang spesial isu. Nah, kemudian tidak boleh juga Bapak Ibu memilih yang multidisiplin. Jadi semua bidang masuk itu tidak boleh. Karena di Scopus ada Bapak Ibu jurnal yang multidisiplin. Jadi semua bidang masuk entah itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, administrasi publik, hukum masuk itu ada. Nah, kalau jurnal multidisiplin itu tidak boleh untuk ke guru besar juga. Hmm. Kalau spesial isu tadi gimana, Mas? Kalau spesial isu itu adalah terbitan Bapak volume spesial. Misalnya Oh, gitu. bisa dikatakan itu adalah volume tambahan, volume Hmm. tambahan. Contoh mungkin jurnal tersebut baru ada event terkait bidang A. Nah, dia membuka spesial isu atau juga ada em, diskon besar-besaran. Nah, jadi spesial isu itu adalah volume tambahan, Bapak. Terbitan tambahan. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Mas, Iya, Ibu Saryani. bisa minta tolong nggak cekin calon jurnal tujuan ini, Oh, PC oke. sama aman nggak? Oke, coba Ibu. Saya kirim di kolom chat ya. Oke, boleh, boleh Ibu. Sudah dikirimkan Ibu? Sebentar, masih saya copy dulu. Oke, baik Ibu. Sudah, Mas. Sudah. Nah, saya sambil share screen. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Iya, sudah, Mas. Sudah. Masuk ke Scopus Bapak Ibu. Kemudian masuk ke sources. Kita pilih title Bapak Ibu karena nama jurnal. Oke, kemudian fan source.
Q1, oke. Humanities 2020 sampai 2026, oke. Publishernya Springer termasuk publisher besar, Bapak Ibu. SJR-nya juga tinggi. Ke bawah lagi, set score-nya mengalami kenaikan, Bapak Ibu. Aman. Kemudian Scopus Content Coverage, oke. Nah, di sini kita cek 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Dari 900 ke 1761. Kemudian Lipat. 1761 ke 2000. Nah, di sini mengalami kenaikan yang banyak, Bapak Ibu. Kemudian di sini sedikit. Kemudian kita bisa cross check di tahun 2026 kalau seperti ini. Ini pertengahan tahun sudah 1000, berarti nanti 2000. Nah, sebenarnya kalau seperti ini masih aman Bapak Ibu. Kita cross check di 2026-nya. Nah, kalau semisal Bapak Ibu di 2025 itu 2000, kemudian di tahun 2026 pertengahan tahun sudah 2000 juga, Bapak Ibu harus waspadai. Karena nanti di akhir tahun kan masih ada 5 atau 6 bulan. Berarti kan 2000 lebih tuh Bapak Ibu mengalami kenaikan yang masif juga. Kalau seperti ini masih oke, Ibu. Baru kita copy ISSN-nya masuk ke Simago, Bapak Ibu. Ke Simago, kita paste ISSN, kita klik namanya, cari bagian information home. Kita cari jurnal Apotis Jurnal, MN Scoop. Apakah masuk, Ibu? Iya, masuk, Mas. Masuk, Ibu. Oke. Iya. Kalau MN Scoop cocok,